Oke guys, hari ini adalah hari Selasa 27 hari bulan 7 Julai. Jadi saya rasa price masih lama untuk membuat penurunan. Jadi untuk analisis minggu ini, siapa yang ada follow, saya expect yang price akan kita berada di area sini ya. Kita berada di area sini untuk entry. So kita stop daripada sini ya price. So saya expect yang price akan sebenarnya saya expect price akan sampai di shadow sini, tapi supply and demand punya peraturan janji price masuk dalam base. Oke, so selepas kita sudah entry untuk minggu ini price terus mantul naik atas sampai di sini. Oke. So stop loss yang saya bagi adalah di area sini ya. Untuk minggu ini ya. Oke, so kita sudah take profit lah sebanyak 111 USD ya, 110 USD. Jadi daripada sini saya expect price akan mantul membuat penurunan sampai di area sini. Oke, sini ya. Price akan membuat penurunan sampai di sini daripada kita punya entry, kita entry di sini ya. Oke. Siapa yang ada follow analisis tuh boleh check out lah. Entry sini dan membuat penurunan sampai di sini sebanyak 85 pips. Oke, so spotnya saya expect price akan mantul semula, tapi oke, untuk pengetahuan semua kenapa price tembus. Oke, kita delete dulu semua lah, oke. Oke, untuk pengetahuan kamu, kenapa price tembus adalah disebabkan price tidak mampu membreak kita punya lower high. Jadi, kita punya price terpaksa membuat penurunan dan membreak kita punya lower low. Mesti wajib membreak. So price sudah membreak, kita punya lower low dan price sudah membuat kenaikan. So kemungkinan besar price tidak boleh membreak kita punya. Untuk setup sekarang nih, price tidak boleh membreak kita punya high low lower high di sini. Price tidak boleh membreak kita punya lower high di sini. Oke, so kita dalam keadaan downtrend. Oke, so range yang kita ada adalah daripada sini ke sini. Kemana price akan mantul untuk membuat penurunan semula. So kita expect sell. Jadi apa yang saya nampak di sini kita akan tandakan. Zoom out, zoom in. Kita akan cari base untuk swap zone. Oke, base untuk swap zone adalah buy. So di sini kita ada base untuk swap zone dan kita juga ada ya, kita hanya ada di area sini, tapi kita tengok di area sini kalau ada base untuk swap zone di M30. Apabila di time frame M30 price sudah membreak kita punya apa di sini lower high. Oke, so kita tarik atas sedikit. Price membreak kita punya lower high. Oke. Dan price juga tidak membreak kita punya lower low. So M30 price ada sudah ciri-ciri untuk membuat kenaikan. Jadi time frame H1 price tiada ciri-ciri untuk membuat kenaikan, sebab itu price terus mantul naik atas. Oke, sepatutnya oke kita masuk M30. Sepatutnya sekiranya berlaku setup seperti ini, ciri-ciri untuk kenaikan, patutnya price harus merespek kita punya zone di sini, base kita di sini. Lepas itu price akan mantul naik atas balik. Price tidak tembus. Price malah mantul naik atas. Oke, dalam M30 price juga tidak merespek kita punya supply zone. Price tidak merespek kita punya supply zone. Oke, so sepatutnya kalau price ingin mau meneruskan uptrend, price harusnya merespek kita punya supply zone. Oke, so ini berarti keadaan masih dalam downtrend. Demikian juga H1. Ke H1 price tidak mampu membreak kita punya lower high dan price juga telah membreak kita punya lower low. So ini adalah satu petanda untuk downtrend. Dan price juga tidak merespek kita punya supply zone untuk break and retest setup.
So, berarti ini adalah satu petanda untuk downtrend. So, dalam otak kita kena pikir setup M30 dan H1 adalah downtrend. Oke. So, kita masuk M30 hanyalah untuk mengambil kita punya base saja. So, siapa yang ada belajar supply and demand, kita akan ambil base supply and demand. So, di sini besar. Di sini besar kita punya base. Oke, kita ambil body. Oke, so lepas itu kita akan masuk di time frame H1. Oke, so tepat sini kita hanya ambil untuk body saja. Oke, ambil untuk base saja. Oke, so kita sudah ada tanda di mana paras untuk paling tertinggi dan jadi sebelum itu kita kena tahu di mana mid kita ada low range, low range, kita ada high range, dan kita ada mid area sini. Mid area sini adalah yang di sini. Oke. Yang di sini sepatutnya bekerja sama untuk membuat price turun dan naik. Oke. Jadi, kita dalam keadaan time frame H1. So, apa yang kita nampak di sini, apa yang kita bayangkan adalah price akan membuat penurunan. Oke, price akan membuat penurunan. Oke, so terpaksa kita akan entry di area sini. Oke, saya ambil nih ya. Paling rendah yang ini. Oke, so ini saya buang. Ini hanya tanda untuk kita punya range yang paling tinggi ya. Kita delete. Oke, so kita boleh entry, kita expect price daripada sini naik ke atas. Sekaligus ya, terus naik ke atas. Price juga boleh hanya berhenti di area sini, sebab di sini juga terkumpulnya sell limit untuk entry sell. Oke. Jadi, price tidak mampu untuk tembus ke atas, price berhenti di sini dan membuat penurunan untuk merealisasikan hasrat trader-trader yang telah membuat sell limit di sini. Oke, selepas price sudah membuat sell limit, dan peratusan di antara trader yang membuat sell dan trader yang membuat buy lebih banyak buy, so price terpaksa membuat penurunan sedikit dan terus mantul ke atas sehingga di sini. Jadi kita boleh entry di area sini. So saya expect price akan sampai di sini. Dan apabila price sudah sampai, kita boleh letak stop loss kita di area sini. Oke. Jadi kita boleh entry di area sini, tapi kalau kita kira kita punya spread dan kita expect yang price kita akan tambahkan untuk stop loss punya poin. Jadi saya seperti biasa, kalau saya akan saya akan buat di area sini. Saya akan buat di sini. So saya akan entry di area sini. Dan stop loss di sini. Sekurang-kurangnya kita punya stop loss ada dekat sedikit dibandingkan 32 pips. Oke. So, apabila saya entry di sini, saya expect price akan turun. Oke. Tapi itu sebelum itu kita jangan cerita dulu. Sekarang price masih membuat penurunan, tapi apa yang pasti kita akan respect kita punya shadow sini. So, price tidak akan membreak kita punya, ingat ya, price tidak akan membreak kita punya lower high di area sini. Price hanya meninggalkan shadow dan terus membuat penurunan. Oke, price membuat penurunan sampai di mana? Oke, siapa? Price membuat penurunan sampai di mana? Kita akan respect kita punya ini. Kita akan respect kita punya demand zone. Price boleh juga terus tembus, boleh. Tapi di sini ada traffic light, ataupun di sini adalah penghalang, di mana di area sini juga berlaku buy limit, buy limit untuk trader-trader yang ingin membuat buy. So, seperti berlaku yang sekarang nih, price akan mantul dari atas turun sini dan terus tarik balik. Sebab untuk merealisasikan harapan trader-trader yang membuat buy. Oke. Jadi, selepas itu kita akan expect price akan membuat pemantulan sedikit. Oke, sini.
dan price terus akan tembus membreak kita punya lower low di sini. Oke, lower low. Ini kalau price akan betul-betul membuat setup yang betul. Kecuali price akan membuat setup structure breaker, so price tidak akan sampai sini. Jadi kemungkinan besar tidaklah. So, saya harap kita expect yang price akan mantul naik ke atas. Kita akan tunggu price di sini dan kita expect price akan membuat penurunan. Kita punya take profit di area sini, oke, TP. TP kita di area sini. Oke. TP kita di area sini, kita akan buat sell di area sini, oke. Sell limit di area sini. Oke, ini paling tinggi lah. So, asal yang penting entry kita masuk di dalam base, oke. Itu saya selalu tekankan dalam peraturan supply and demand, dan kita punya stop loss di area atas sini, oke. SL kita di area sini. Oke. So, kita boleh entry di nomor 1808 sell limit, dan kita punya take profit. Take profit kita sampai paling tinggi ya. Kamu boleh juga buat take profit di bawah nih, boleh. Price akan sampai. Oke, price akan sampai. Tapi kita lebih bagus, kita akan entry di area sini. Kita akan letak TP kita di sini 1799.78. Dan kita punya stop loss, kita boleh letak di area sini 1811.86. 0.86. Oke. Dan saya expect price akan naik ke atas dan membuat penurunan. Sekiranya price tidak mampu membuat penurunan, sebab ini adalah traffic untuk price menghalang price untuk membuat penurunan, sebab di sini terdapat banyak sell limit yang orang letak, trader-trader di seluruh dunia meletakkan kita buy limit untuk mereka expect yang price akan membuat kenaikan. Kemungkinan price akan mantul semula bergantung dengan jumlah berapa banyak lot yang dorang simpan di sini untuk buy limit. Oke, bergantung berapa jumlah. Kalau sedikit, so price mungkin sampai sini, tapi kalau banyak mungkin price akan sampai sini. Kalau mungkin banyak, price mungkin juga akan sampai balik di sini. Oke, tidak ada yang mustahil. Segalanya bergantung kepada jumlah berapa lot, berapa duit di dalam traffic jam di sini ya, traffic light kita nih. Zone panas sini area. Tapi bukan di atas saja, di area warna kuning nih. Ini adalah zone panas, oke. Jadi, apabila sekiranya price akan mantul naik ke atas sampai sini, ada baiknya kita letak take profit awal-awal lah sampai sini kan. So, apabila price mantul naik ke atas, kita boleh expect kita ada dua di sini pun traffic light untuk sell buy limit. Kita boleh expect yang price akan sampai sini dan kita boleh try untuk buy. Kemungkinan price akan mantul begini, dan sekiranya masih ramai yang meletakkan buy limit di sini, price akan mantul semula naik ke atas. Bergantung berapa jumlah, berapa banyak buy limit di dalam nih, dan sekiranya sudah habis dan sell limit di area sini lebih banyak peratusan daripada buy limit di area sini, akhirnya price akan membuat penurunan. So, begitu ceritanya. Jadi, apa yang pasti area sini adalah traffic light ataupun zone panas. Oke, zone red zone kita, oke. So, seperti ini saya bagi kamu contoh, oke. Saya delete nih ya. Saya bagi kamu contoh. Oke, so ini adalah titik zone panas untuk swap zone sell, oke. Oke, kita expect price akan buat penurunan daripada sini ke sini, dan akhirnya kita punya stop loss sudah trigger dan price membuat penurunan. Apabila price sudah membuat penurunan di area sini dan price coba mantul naik ke atas semula,
tiada satu price pun yang mampu menembusi red zone ini. Sebab di sini berlaku di sini adalah tempat letak sell limit yang banyak, sehingga kan berapa kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ke 11 baru price boleh tembus. Itu pun setelah ada bullish engulfing baru price boleh tembus. So apabila bullish engulfing sudah wujud di area sini, ramai orang nampak bullish engulfing dan ramai juga orang yang pasang buy. So sebab itu peratusan buy banyak dibandingkan sell, so price naik. So begitulah cerita dia. Jadi saya harap video ini dapat bermanfaat. Panjang betul cerita saya ini. Jadi kalau kamu berminat untuk belajar, ingin belajar cara ataupun teknik saya trading ataupun menganalisis secara daripada basic sampai master, so kamu boleh just WhatsApp saya, komen saya, dan saya akan layan kamu, dan kita akan bincang lah. Oke, kita akan bincang. Dan untuk pengetahuan, saya punya pelajaran tuh melalui online. So saya sudah sediakan video 15 pelajaran untuk asas daripada basic sampai master, so kamu boleh training di sana. Dan buat masa ini kita ada pelajar dari Johor 2 orang, dan saya ada pelajar daripada Selangor, dan khusus ada juga orang di Sabah. Jadi kalau kamu berminat, just tekan ambil nomor saya di description, kamu boleh WhatsApp saya. Oke, kita bincang harga. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video seterusnya daripada saya Bob Rompovan. Bye-bye.